Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Dwi dalam pembelajaran tematik. Di semester 2 ini, Miss Dwi ingin bertanya dulu kepada kalian. Apa kabar anak-anak di rumah? Ya, Miss Dwi berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, masih semangat untuk belajar. Sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sekarang anak-anak siapkan buku tema 5 tentang cuaca ya. Ingat buku seperti ini. Baik anak-anak, sekarang anak-anak buka bukunya halaman 1. Kita akan belajar tema 5 tentang cuaca. Subtema 1 tentang keadaan cuaca. Anak-anak, di televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Di televisi ada menceritakan tentang beberapa wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, dan ada juga wilayah yang hujan. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Mesti diulangi, bisa anak-anak catat ya. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, anak-anak juga perlu tahu, Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda-beda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, sekarang mari kita bersama-sama membaca cerita tentang Udin ya. Perhatikan di buku kalian masing-masing. Kita baca bersama-sama. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka membersihkan diri dengan air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengamati. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo, kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, perhatikan gambar pertama. Cuacanya seperti apa anak-anak? Ya, benar sekali, mendung. Lalu gambar kedua, bagaimana keadaan cuacanya? Cerah, ya benar sekali. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di halaman 2 ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang ketiga. Bagaimana keadaan cuacanya? Hujan. Ya, untuk gambar yang keempat dan kelima,
anak-anak bisa perhatikan keadaan cuacanya. Cuaca yang keempat itu cerah, cuaca yang kelima itu berawan. Nah, tahukah kalian, cuaca dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik ya anak-anak. Nah, pada gambar pertama, kalian perhatikan malam hari terlihat cerah, ditandai dengan adanya bintang dan bulan. Nah, lalu yang gambar yang kedua itu turun hujan. Ada juga gambar mendung, cerah, dan berawan. Sekarang anak-anak amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini. Gunakan simbol cuaca. Nah, ini di sini ada simbol-simbol cuaca ya. Silakan anak-anak kerjakan. Amati cuaca di rumah kalian masing-masing selama 5 hari. Senin di siang hari misalnya mendung. Malam harinya hujan. Nah, sekarang anak-anak silahkan membuat 5 kalimat yang berkaitan dengan mendung, hujan, cerah, berawan, dan malam hari. Mesti berikan contoh ya, misalnya cerah. Di pagi hari, di sekitar daerah Badung, cuacanya cerah. Itu contoh tentang cerah ya. Dan contoh yang berawan. Siang hari, cuacanya cerah, namun sedikit berawan. Misalnya seperti itu ya. Kalau hujan, pagi hari sesampai di sekolah tiba-tiba turun hujan. Bebas ya, silahkan anak-anak membuat kalimatnya. Anak-anak bisa tulis di lembar kosong yang ada di sampingnya ya anak-anak. Selanjutnya, silahkan anak-anak perhatikan di sini. Ada sudah dijelaskan di sini tentang cuaca cerah itu apa, cuaca panas atau cerah berawan itu apa. Cuaca berawan adalah ini di sini ada ya, keadaan ketika sinar matahari tertutup lebih oleh awan. Selanjutnya di halaman 3 di sini juga ada lanjutan yang tadi ya. Cuaca hujan. Apa itu cuaca hujan? Cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Silahkan baca selengkapnya di sini. Diingat anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar matematika. Belajar tentang mengenal pecahan melalui benda konkret. Nah, anak-anak, Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4 dan selanjutnya. Sekarang anak-anak perhatikan, ayo berlatih. Sebelum kita membahas ayo berlatih, anak-anak harus tahu dulu apa itu benda konkret. Benda konkret adalah benda yang ada di sekitar yang dapat kita lihat, kita pegang, bahkan kalau semacam kue bisa kita makan atau cicipi. Ya. Sekarang perhatikan contohnya di ayo berlatih di sini ya. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan kue B. Ini kue A dan ini kue B. Perhatikan di sini ya anak. Kalau kue A, Miss Dwi berikan contoh kue A.
kue A ini satu kue dibagi dua bagian yang sama. Ingat, harus dibagi sama ya, satu kue itu. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 ini diarsir 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah seperti ini. Bisa juga kalian lihat seperti ini ya. Yang di atas merupakan pembilang, yang di bawah penyebut. Kue B juga seperti itu. Lihat di sini contoh kue B ya. Nah, sekarang anak-anak silahkan mengerjakan latihan soal yang ada di sini ya. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Kalau ini mesti berikan contohnya ya. Yang nomor 1 ini adalah gambar pizza. 1/4. 1, 2, 3, 4. 1/4. Dan selanjutnya lihat ya. Di sini juga silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, sekarang anak-anak kita melanjutkan materi. Ayo bernyanyi sesuai pola irama pada lagu. Nah, anak-anak, cuaca malam hari masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, di dalam lagu Ambilkan Bulan Bu ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat, ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu, kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama, menyanyikan dengan membuat hati senang. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut materi kita yang selanjutnya ya. Di halaman 5, pembelajaran 2. Nah, anak-anak, di pembelajaran 2 ini kita akan melihat atau kita akan membaca cerita tentang Udin dan Edo. Hari ini Udin dan Edo berangkat ke sekolah bersama. Bagaimanakah ceritanya mereka? Silahkan anak-anak baca di sini baik-baik ceritanya. Ada di buku modul kalian ya. Silahkan baca baik-baik. Setelah itu, anak-anak perhatikan contoh tabel yang ada di bawahnya ini. Ini adalah contoh tabel
dari nama siswa dan daerah asalnya. Anak-anak, tentu kalian masih ingat nama-nama teman-teman kalian yang duduk pada saat duduk di kelas 2 ya. Walaupun sekarang tidak jadi satu kembali, tetapi tentu kalian masih ingat beberapa nama teman kalian. Tentunya dari teman-teman kalian itu pasti ada yang berbeda nama daerahnya dengan kalian, ya, atau daerah asalnya berbeda dengan kalian. Karena di Indonesia asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Ya, walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ya, benar anak-anak. Nah, anak-anak, walaupun daerah asal kita berbeda, tetapi kita tetaplah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sekarang anak-anak silahkan cermati baik-baik di sini ya. Anak-anak ingat-ingat nama teman kalian dan daerah asalnya di mana. Tapi Miss Dwi ingin berpesan di sini. Walaupun kalian berbeda, tapi kalian tetap satu, ya, satu bangsa, bangsa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya Miss Dwi ingin mengingatkan kembali di materi sebelumnya. Di materi ini yang di pertama-tama sudah Miss Dwi ajarkan tentang cuaca. Ya, silahkan anak-anak sekarang membuat percakapan terkait keadaan cuaca yang kalian alami saat ini. Misalnya di rumah kalian hujan. Buat percakapan yang boleh bersama papa, boleh bersama kakak. Buat percakapannya ditulis di buku latihannya. Setelah anak-anak membuat percakapan seperti ini, anak-anak silahkan membuat cerita. Contohnya seperti ini ya. Buat dulu percakapannya, lalu anak-anak buat cerita yang berkaitan dengan percakapan. Sudah mengerti anak-anak? Nah, silahkan dikerjakan di buku latihan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Miss Dwi berterima kasih karena anak-anak sudah semangat dan tekun dalam belajar. Dan Miss Dwi juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak di rumahnya masing-masing. Miss Dwi berharap anak-anak tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa, jika kurang mengerti, anak-anak boleh tanya kepada Miss Dwi atau Miss Ayu ya. Tuhan Yesus